Dikenal sebagai pasukan Baret Merah, Kopassus, unit militer elit asal Indonesia ini telah dianggap sebagai salah satu pasukan khusus terbaik di dunia. Pasukan elit ini selalu menjunjung semangat lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Berani, benar, berhasil, komando. Kopassus punya track record yang tak bisa disepelekan. Lantas, seperti apa sepak terjang Korps Baret Merah TNI Angkatan Darat ini dan apa yang membuat Kopassus begitu kuat dan disegani oleh dunia? Mengulik lebih dekat dengan pasukan khusus kebanggaan Indonesia bersama saya Nabila Safira di channel YouTube Kompas.com. Inilah Brigade, episode Kekuatan Kopassus Indonesia. Lahirnya Komando Pasukan Khusus tak terlepas dari kemunculan gerakan separatis di awal Indonesia berdiri, yakni saat pemberontakan di Maluku pecah pada Juli 1950 yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan dirinya dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kelompok ini ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan Angkatan Perang Indonesia pun langsung mengarahkan pasukan untuk menempaskan kelompok tersebut. Kendati RMS berhasil ditumpas, namun banyak pasukan Indonesia yang menjadi korban. Padahal kala itu jumlah kelompok pemberontak ini jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan yang dikerahkan dalam operasi tersebut. Letkol Slamet Riyadi yang juga turut dalam tim penumpasan gerombolan pemberontakan ini pun menilai bahwa taktik dan pengalaman tempur militer Indonesia harus lebih diasah lagi. Menurutnya harus ada satuan pemukul yang bisa menghadapi lawan dengan cepat. Seberat apapun medannya akan ada solusinya. Berangkat dari pengalaman tersebut, ide dibentuknya satuan pemukul ini pun diteruskan kepada Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Akhirnya lewat instruksi Panglima Tentara dan Teritorial, tanggal 16 April 1952 terbentuklah Satuan Komando Teritorium 3 yang menjadi cikal bakal berdirinya Kopassus. Dalam perjalanan selanjutnya, satuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama, di antaranya sebagai berikut. Dan berikut struktur organisasi Kopassus saat ini. Kopassus dikenal sebagai pasukan elit yang disegani dunia karena prestasinya. Bahkan Korps Baret Merah pernah menjadi pasukan elit ketiga terbaik di dunia. Kemampuan, kekuatan, dan ketangkasan pasukan Kopassus pun dipercaya dan diakui di dunia. Sehingga tak heran jika sejumlah negara di dunia meminta Kopassus untuk melatih pasukan militernya. Bahkan 80% pelatih militer di negara-negara Afrika Utara merupakan perwira Kopassus. Selain itu, Tentara Kerajaan Kamboja atau Royal Cambodian Army juga salah satu pasukan militer yang memakai pelatih dari Kopassus. Prajurit elit Baret Merah ini dikenal memiliki kemampuan yang sangat baik di medan persenjataan. Anggota Kopassus dikenal punya kemampuan menembak yang ulung. Bahkan dalam pertempuran pasukan elit Asia Pasifik 2006, personel Kopassus meraih juara penembak jitu atau sniper dengan senjata buatan PT Pindad Indonesia. Tak hanya itu, para prajuritnya juga tangguh dalam kemampuan ilmu tenaga dalam. Pasukan ini sudah terbiasa memakai teknik pernafasan dan tenaga dalam yang tiada duanya. Dibandingkan pasukan elit lainnya di dunia, tenaga dalam menjadi kemampuan yang dimiliki para anggota Kopassus. Berbagai operasi bergengsi juga pernah dijalankan para anggota Kopassus. Salah satu yang dikenang adalah misi penyelamatan penumpang pesawat Garuda Indonesia yang dibajak teroris pada 31 Maret 1981. Operasi tersebut dilakukan di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand dan dikenal dengan Operasi Woyla. Selain itu, berikut operasi-operasi yang pernah dituntaskan Korps Pasukan Baret Merah ini.
Sahabat Kompas.com, kendati anggota Kopassus memiliki kemampuan ulung sebagai penembak jitu serta dibekali skill tenaga dalam yang tiada duanya, namun ternyata bukan hanya itu saja kekuatan yang membuat pasukan elit Indonesia ini begitu kuat di mata dunia. Melansir Kompas ID, doktrin Sandi Yuda ternyata menjadi salah satu kunci keberhasilan operasi-operasi yang dilakukan Kopassus. Pada paruh pertama tahun 1996, ada 24 anggota tim ekspedisi Lawrence, yang 7 diantaranya adalah warga negara asing. Tim ekspedisi ini disandra oleh Kelly Kualik di Mapenduma, Papua. Operasi pembebasan sandera pun dilakukan dan sebagian besar pasukannya merupakan prajurit Kopassus. Bukan perkara mudah bagi para prajurit pasukan elit ini menyelesaikan misi penyelamatan itu. Sebab medan yang dihadapi berupa hutan padat, pegunungan, serta suhu dingin. Kunci operasi tim ini saat itu adalah bisa menemukan penculik dan para sandera. Pada 15 Mei 1996, tim operasi berhasil membebaskan sandera. Saki menuturkan keberhasilan operasi itu berkat kemampuan Sandi Yuda yang memiliki kemampuan intelijen dan bertempur yang baik. Sandi Yuda merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap prajurit Kopassus, yang meliputi kemampuan intelijen dan bertempur. Tak hanya kemampuan itu saja, doktrin Kopassus juga mengharuskan prajurit Kopassus memiliki kemampuan berikut. Jika dibandingkan dengan struktur militer Amerika Serikat, prajurit dalam operasi para komando setara dengan pasukan Ranger, sedangkan pasukan anti-teror setara dengan Delta Force, dan Sandi Yuda setara dengan Special Force. Sekitar 8 tahun yang lalu, Kopassus mengubah organisasinya untuk menghadapi tantangan perang yang modern, termasuk operasi Sandi Yuda yang memiliki kualifikasi intelijen, seperti perang rahasia, infiltrasi, dan kontra-gerilya. Dengan metode perang, psikologi memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Operasi ini bukan sekedar mengerti, melainkan menyelami serta menjalani kultur, bahasa, kebiasaan, bahkan bisa jadi harus menjadi keluarga. Kini, zaman telah berubah, dan di masa depan, perang menjadi sebuah hal yang tidak linier. Jika pasukan khusus dikenal dengan tugas-tugas behind enemy lines, maka dibutuhkan evolusi dalam cara berperang, karena tidak ada lagi garis yang memisahkan antara musuh dan kawan. Selama ini Kopassus menjadi pasukan khusus karena tugas-tugas operasi yang berhasil dilakukan. Melansir Harian Kompas, peneliti militer Rene L. Pati Rajawani melihat eksistensi Kopassus muncul karena sejarah operasi yang dilakukan terhadap separatisme dan terorisme. Operasi-operasi yang mengangkat nama Kopassus seperti Waila 1981 dan pembebasan sandera di Mapenduma memberikan persepsi akan kemampuan Kopassus menggabungkan kemampuan Sandi Yuda, Parako, dan anti-teror. Jadi demikian, tantangan ke depan ialah perang dengan teknologi yang diwarnai meluruhnya nilai nasionalisme. Perang generasi berikutnya menurut Rene akan kian kompleks, tetapi salah satu indikasi penting adalah terjadinya perpecahan dalam negara bangsa. Nah, itu tadi gambaran sekilas tentang bagaimana Kopassus menjadi salah satu deretan pasukan elit terbaik dan disegani. Nama besar pasukan elit ini pun telah dikenal di berbagai penjuru dunia. Tentunya, Korps Baret Merah telah menjadi salah satu kebanggaan yang dimiliki Indonesia. Namun, zaman menuntut evolusi di tubuh komando pasukan khusus tersebut agar selaras dengan tantangan perkembangan yang ada. Bahkan, di tengah peliknya perang cyber dan adu kecanggihan teknologi yang kian masif di masa kini. Terima kasih telah menyaksikan Brigade episode Kekuatan Kopassus, pasukan elit Indonesia yang disegani di dunia. Saya Nabila Safira pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com. Jernih melihat dunia.